Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang scan dan clean, scanning dan cleaning kolbu ya. Ada dua, ada scan, ada cleaning kolbu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tentunya adalah scan dulu ya. Nah, kita perlu scan kolbu kita nih. Apakah kolbu-kolbu kita ini terdapat penyakit? Nah, misalkan penyakit ujub. Ujub itu merasa ajib dengan diri sendiri, kagum terhadap diri sendiri, sampai karena menganggap dirinya besar, lalu ketika dia menganggap diri besar, besar itu kabir, berarti kibir, mutakabir. Mutakabir berarti sombong. Siapa dia ketika dirinya mengagumi dirinya sendiri, merasa dirinya besar sampai merendahkan orang lain, itu namanya takabur. Ketika ujub itu merasa hebat, lalu dia perdengarkan kepada orang lain, mendengar, bahasa Arabnya sami'a. Ketika diperdengarkan kepada orang lain, inilah sum'ah, memperdengarkan amal kepada orang lain, memperdengarkan kehebatan kepada orang lain. Ketika dia kagum terhadap diri sendiri, lalu dia ingin dilihat oleh orang lain, ro'a yara ru'yatan. Itu ya. Maka disebut dengan riya. Itu. Jadi awalnya ujub. Ujub itu bisa termanifestasi dalam bentuk kibir ketika dia sudah merendahkan orang lain. Batarul haq wa ghamtun nas, kibir itu yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, menghinakan orang lain. Kalau dia ingin diperdengarkan, ingin memperdengarkan, maka dia sudah sum'ah. Ketika dia ingin dilihat oleh orang, maka dia jadi riya. Nah, ini. Jadi ini kita deteksi dulu. Lalu ini semua penyakit-penyakit kolbu ini bisa berdampak susah ibadah, susah hidup, nggak enak nih. Paling enak kan enak ibadah, enak hidup. Itu paling enak tuh. Udah susah hidup, susah ibadah. Nah, kalau orang yang ujub, merasa diri besar, merasa diri hebat, giliran gak dihargain, dia sengsara. Dia marah, loh kok saya gak dihargain, begitu kan? Emang gak berharga. Misalkan begitu. Ya gak berharga, orang gak menghargai. Lalu dia marah. Nah, akhirnya gak bahagia dia. Lalu yang kedua adalah hasad. Hasad itu dengki, hikdun, hasad sama dengki. Dengki ini juga begitu. Orang kalau dengki itu gak bahagia. Ngelihat temennya seneng, dia susah. Susah melihat orang seneng. Nah itu ya. Susah melihat orang seneng. Kalau ada orang seneng, dia malah susah. Tetangganya seneng, dia susah. Temannya seneng, susah. Saudaranya seneng, dia susah. Akhirnya susah mulu hidupnya. Karena apa? Seneng melihat orang lain, susah. Giliran orang lain seneng, dianya yang susah. Nah itu. Jadi ini merusak hidup kita, termasuk merusak ibadah kita. Nah, kenapa? Ketika dia hasud, maka dia hasad, maka dia hasud orang lain. Nah, dia fitnah dan lain sebagainya. Bukan ahlus sunnah wal jamaah, jadi ahlil fitnah wal jamaah. Ahlul fitnah wal jamaah. Nah, itu. Lalu yang ketiga kasal. Kasal ini bukan kepala staf angkatan laut ya. Kasal ini adalah malas. Orang kalau kasal, malas, dia ibadah ya susah, namanya malas kan. Ketika dia kerja nggak achieve. Ketika nggak achieve, dia tidak achieve apapun, ya susah untuk bahagia. Nah itu. Lalu berikutnya adalah deteksi penyakit di kolbu kita, scanning. Ini scanningnya baru scanning yang ini lah, thoroughly ya, bukan scanning yang dasar lah, dasar. Nanti scanning yang lebih dalam nanti ada. Ibaratnya ini kalau yang scanner ini yang scan and clean ini yang free lah, yang nggak berbayar ya. Nah ini, jadi singkat aja, nggak kena tuh virusnya, masih belum. Nanti ada saatnya nanti. Nah lalu kufur nikmat juga gitu ya, namanya kufur nikmat itu nggak ada benernya deh. Nah, namanya kufur nikmat itu. Nah
Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti itu ya. Kufur nikmat udah nggak ada benernya. Nggak ada nikmatnya. Apapun yang ada di hadapan kita, yang ada adalah ya nggak nikmat. Nah, begitu. Nah, kita lanjutin lagi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya. Lalu kalau jelas kufur nikmat juga mengganggu ibadah. Karena dia merasa bahwa semuanya itu nggak enak. Dia nggak bersyukur kepada Allah, nggak tunaikan rasa syukur itu. Tapi orang yang syukur nikmat, dia akan tunaikan rasa syukur itu. Kalau bagi orang yang kufur nikmat, boro-boro dah, gitu kan. Pekerjaan nggak enak, rumah nggak enak, pasangan hidup nggak enak, nah begitu. Pendidikan nggak enak, nggak ada yang enak tuh orang kufur nikmat. Waduh, pokoknya bahaya lah yang namanya penyakit kolbu itu ya. Penyakit kolbu itu bahaya. Kenapa? Karena ini merusak ibadah, merusak hidup. Nah, hidupnya jadi rusak juga. Lalu hubbud dunia. Nah, hubbud dunia juga begitu. Hubbud dunia, cinta dunia. Nah, cinta dunia. Jadi kalau udah cinta dunia nih, akhirnya yang terjadi adalah bukhl, kikir. Orang kalau cinta dunia, sodakoh, sakit. Tuh. Bukhl, kikir, langsung pada ghadab. Singkat-singkat aja karena kita waktunya terbatas ya. Lalu yang terakhir adalah ghadab itu marah merusak ibadah. Kalau orang marah luar biasa, ibadah itu nggak bisa khusyuk tuh, pengennya ngelanjutin marahnya gitu, belum selesai tadi tuh masih nanggung, marah terus. Allahu Akbar, dia awas lo, pokoknya lo ketemu gue lo, tadi gue lupa ngomong begini, ntar kalau gue ketemu lu lagi gue bakal ngomong begini. Wah, itu dia. Jadi sholat ngelanjutin marahnya tuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah begitu. Itu kalau udah marah-marah tuh. Tahajud ngelanjutin marah, sholat wajib ngelanjutin marah, zikir ngelanjutin marah, mau tidur ngelanjutin marah gitu ya. Ya Allah, akhirnya susah tidur dia. Nah, karena nggak memaafkan. Yang kedua, orang kalau pemarah itu banyak menyakiti orang. Itu. Kalau banyak menyakiti orang, ini insya Allah banyak yang nyumpain. Banyak yang nyumpain. Saya seumur hidup saya baru kali itu disakitin sama dia. Pokoknya saya nggak akan lupa rasa sakit itu. Saya berdoa kepada Allah supaya Allah hancurkan dia. Wow, doa orang yang terzalim itu mustajabah. Masya Allah, hati-hati orang yang gampang marah itu. Ya Allah, yang namanya sakit itu kan akan ada ungkapan, kalaulah ada gimana sih, jarum yang patah gitu ya. Bisa gimana sih, disimpan di dalam peti gitu kan. Kalaulah ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Iya, teorinya begitu tapi susah. Gelas ini pecah nih, perang begitu ya, dibalikin lagi susah. Ada orang Habib melewati kubur loh, kok dia teriak-teriak. Ditanya, kenapa kamu teriak-teriak? Iya, aku memfitnah orang lain. Terus kamu udah minta maaf belum? Udah minta maaf. Udah dimaafin belum sama yang bersangkutan? Udah. Kenapa kamu masih teriak-teriak begini? Iya, dianya udah maafin, tapi fitnah itu udah terlanjur tersebar kemana-mana. Dan orang mempercayai fitnah itu. Dengan itulah aku tetap teriak-teriak, kata ahli kubur begitu ya. Ya Allah, hati-hati tuh. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini baru sebagian aja. Ini kalau ada di dalam diri kita scan nih. Ini bisa mengurangi kenikmatan ibadah, bisa menikmati kenikmatan hidup. Nah, termasuk kerja. Jadi ujub juga di tempat kerja ya rusak begitu kan. Kalau udah ujub, udah sombong, dia nggak menerima masukan, nggak menerima feedback dia. Kalau bisa begini, udah tawan gue, lo kan baru kemarin lo gitu kan, gue udah lama nih misalkan begitu. Jadi kalau udah ujub, udah nggak bisa nerima feedback nih. Kalau nggak bisa nerima feedback, siap-siap nggak bakal naik-naik, nggak bakal berkembang karena diberi feedback nggak mau dia.
Begitu pula kalau dengki ya tadi ya, kasal, kufur nikmat, udah kerjaan udah nggak ada nikmat-nikmatnya. Oke, kita lanjutin. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau sudah ada scan antivirus begitu kan? Apa ini? Trojan atau apa? Karena saya pakai Apple jadi saya udah nggak akrab lagi sama nama-nama virus ini nih. Microsoft ya, handphonenya. Yang jelas di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sebelum hadis itu saya menjelaskan dulu nih. Jadi kalau antara kolbu yang kotor dengan kolbu yang bersih tentu ada bedanya ya. Kolbu kotor ini nggak bisa melihat, nggak bisa kita andelin, nggak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kita mau bercermin nggak bisa. Ini kita bagus apa nggak ngerti. Memantulkan cahaya nggak bisa juga. Jadi begitu. Dia tidak bisa berfungsi secara benar. Tetapi ketika kolbu ini bersih, maka kita ini bisa berfungsi secara benar kolbu. Sebagaimana cermin yang bersih. Kita bisa tahu, oh begini, ada kekurangannya, oh begini. Lalu kalau kolbu yang kotor, ada noda sedikit, nggak terlalu terlihat. Kalau kolbu yang bersih, ada noda sedikit, mudah terlihat. Aduh, saya salah nggak ya ngomong begini sama dia. Tadi sih saya emang agak tinggi juga nadanya, jangan-jangan ada yang nyakitin ya ke dia ya. Tadi kata-katanya saya coba untuk ngenyakitin, nah salah satu tuh. Jangan-jangan ada yang nyakitin tuh kata-kata itu tuh. Ya Allah, minta maaf ah. Nah, itu ya. Gitu. Abis berantem, minta maaf dia. Gitu. Berantem maksudnya cekcok dikit lah. Dia minta maaf tadi barangkali saya salah, mohon maaf barangkali saya berlebihan kata-kata saya. Nah, itu. Mudah-mudahan itu indikator kalbu bersih. Tapi kalau udah maki-maki orang, udah memfitnah orang, gak merasa salah, merasa adabnya hebat, merasa dia paling suci. Nah, ini dia nih. Jangan-jangan dia kalbunya kotor. Ada marah-marah gak merasa gelap karena emang udah gelap. Begitu. Nah, jadi begitu. Jadi kita lihat diri kita nih. Kalau dikit-dikit ya Allah ada yang gatel nih kayaknya nih. Oh berarti mudah-mudahan cerminnya cermin bersih. Tapi kalau udah marah, udah hasut, udah kufur nikmat loh kok nggak merasa apa namanya lebih gelap gitu ya, biasa aja habis marah-marah. Ini dia nih kalbunya kotor. Jadi begitu. Nah, kita lanjutin. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulubi dzikrullah. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada alat pembersih. Wa siqalatul qulubi dzikrullah. Dan pembersih kolbu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min syai'in, tiadalah sesuatu, anja ini lebih menyelamatkan, lebih dapat menyelamatkan, min adzabillahi, daripada azab Allah, min zikrillah, nggak ada yang lebih bisa menyelamatkan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Qalu, mereka berkata para sahabat, walal jihad fisabilillah, apakah juga jihad fisabilillah juga enggak? Qala wala, termasuk jihad fisabilillah, wala ayyadriba bisayfihi hatta yanqati, meskipun ia menebas dengan pedangnya sehingga terputus. Wah, tebasannya berarti hebat nih. Jadi yang ingin saya garis bawahi adalah ini yang merah. Likulli syai'in siqala, tiap segala sesuatu ada alat pembersih. Alat pembersih yang paling efektif wasiqalatul qulub, dan alat pembersih kolbu yaitu zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita lanjutin. Jadi di dalam sebuah hadis qudsi, hadis riwayat Tabrani, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Allah berfirman. Innallaha yaqulu, sesungguhnya Allah berfirman. Apa firmannya? Ya bena Adam, wahai anak Adam, idza dzakartani, jika kamu zikir kepadaku,
syakartani. Nah, jika kamu zikir kepadaku, syakartani, maka engkau bersyukur kepadaku. Idza dzakartani, jika kamu berzikir kepadaku, syakartani berarti maka engkau berarti bersyukur. Berarti bersyukur itu zikir. Zikir dulu lalu bersyukur. Kalau kita zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, berarti kita bersyukur. Ya Allah, ini jantung aku tetap berdetak, ya Allah. Padahal aku nggak ngatur, aku juga kadang-kadang lalai, tapi jantungku terus saja memompa darah, ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Meskipun aku bermaksiat, tapi tetap aja engkau detakkan jantungku ya Allah, engkau degupkan jantungku ya Allah. Aku lupa, aku makan, aku minum, aku pergi, aku tertawa, aku ibadah, aku tidur, engkau degupkan terus jantungku ya Allah, terima kasih ya Allah. Kita ingat kepada Allah tuh, berarti kita bersyukur. Wa idza nasitani, dan jika engkau lupa kepadaku, kafartani, engkau kufur nikmat. Tuh, kalau kita zikir sama dengan syukur, lupa sama dengan kufur. Nah, itu. Terus aja kerja tuh. Organ tubuh kita kerja aja terus. Kerja gitu ya. Nggak berhenti-berhenti tuh. Ya Allah. Masya Allah. Kita lanjutin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kamu melalui taman surga, farta'u, maka masuklah, terlibatlah di dalamnya. Ikutlah dan masuklah, terlibatlah di dalamnya. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga? Qala hilakuz dzikr, yaitu kelompok-kelompok zikir. Halakoh zikir. Majlis zikir. Training zikir. Nah, ini. Jadi yang kita lakukan ini taman surga secara online ya. Nah, ini. Kalau kita ini ada taman surga, ini ada training zikir, ini ada majlis zikir. Hari Kamis malam, terlibatlah di dalamnya. Terlibat itu bukan hanya ngelihat, yasin ya ikut baca yasin, zikir ya ikut zikir, begitu, terlibat di dalamnya. Farta'u, blended lah di dalamnya. Nah, itu. Jadi zikirnya nanti semua terlibat. Jangan cuman nonton zikir itu. Nah, jika kamu lewat taman surga, masuklah, terlibatlah, ikutlah di dalamnya. Nah, itu farta'u. Oke. Yaitu kelompok zikir. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah nih, kita mudah-mudahan orang-orang yang sering ke taman surga di dunia, dia akan mudah untuk ke surganya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kalau kata Ibnu Taimiyah, di dunia ada surga. Siapa yang gak masuk surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Apa itu surga dunia? Apa diskotik? Bukan. Klub malam? Bukan. Lalu apa surga dunia itu? Hilakuz zikr, kelompok-kelompok zikir. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz, saya zikirnya ini belum bisa hudur, Ustadz. Saya zikirnya masih ya ghaflah lah, begitu kan. Nah, Ustadz, saya zikirnya masih ghaflah. Sama. Saya juga masih ghaflah. Ghaflah itu apa? Lupa, masih lalai. Kadang-kadang zikir pakai mulut, kolbunya nggak ingat kepada Allah. Ya, kadang-kadang begitu. Tapi di dalam kitab Minhajus Saniyah, kalau zikir kita lupa nggak apa-apa, lanjutin, istiqomahkan, ikhlaskan. Nanti mudah-mudahan kita bergeser dari zikir yang ghaflah, zikir yang lalai, zikir yang nggak masuk ke dalam kolbu, zikir yang nggak diresapi, zikir yang nggak nikmati, menjadi zikir yang yaqdhah, yang penuh kesadaran. Penuh kesadaran.
sadar bahwa dia zikir. Itu. Lalu lama-lama ketika zikirnya itu zikir yang penuh kesadaran, lama-lama dia ganti, geser lagi, meningkat lagi tuh zikirnya. Zikir bukan hanya yaqdhah yang penuh kesadaran, tetapi zikir yang hudur, hadir. Hudur itu artinya hadir. Hadir bahasa Arab ya. Hadir itu hadir, hadoro, hadir. Hadir di hadirat Allah. Kita seperti berada di dalam genggaman Allah. Nah, itu hudur tuh. Kita seperti berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedang menghadap Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah. Hudur. Nah, itu. Lalu dari hudur nanti lama-lama bisa ghaibah. Ghaib udah. Yang ada ini udah, diri kita ini udah nggak ada nih. Amal ibadah kita ini adalah amal ibadah Allah, milik kita adalah milik Allah, nggak ada nih kita nih. Jadi nggak ngaku apa-apa kita akhirnya. Sampai ghaibah. Nah, maka berawal dari ghaflah dulu. Jadi kalau zikir lupa nggak apa-apa, bagus. Zikir kolbunya nggak nyambung nggak apa-apa, bagus. Istiqomahkan. Jadi gitu ya. Percuma zikir, kenapa? Saya nggak nyambung zikirnya, nggak enak zikirnya, nggak bisa merasakan. Jangan berhenti. Memang awalnya begitu. Jadi kalau saya zikirnya belum masuk nih, saya kok zikirnya nggak merasakan, kok orang-orang bisa zikir banyak, saya nggak nikmat ya. Itu udah bagus tuh. Asal dilanjutkan. Itu jangan berhenti statis, nanti lama-lama akan berada pada makom-makom berikutnya. Begitulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tadi obat penyakit kolbu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada kan zikir jahron dan sirron. Jahar itu zikir yang jelas, nyata, eksplisit, bisa diidentifikasi, bisa didengar, ada huruf-hurufnya, itu zikir jahri. Zikir yang nyata, eksplisit. Ada juga zikir yang sirri. Kalau nikah kan sirri, diem-diem tuh, rahasia. Zikir yang rahasia, adanya di dalam kolbu. Ini nggak ada suaranya, ini nggak bisa diidentifikasi, nggak ada gerakannya, tautonya di dalam kolbu zikir. Nah itu, terus aja ingat kepada Allah di dalam kolbu, itu zikir, ingat kepada Allah. Nah itu zikir sirron. Oke. Kadang-kadang ada yang nunduk aja gitu kan zikirnya. Kadang-kadang saya umroh itu ada puluhan tuh jamaah, bajunya putih-putih, nunduk aja di Madinah. Kira kurang lebih 1 jam ada tuh. Menjelang subuh dia nunduk aja. Dia lagi zikir sirri. Nah itu. Sekarang udah mulai buka lagi ya. Karantina umroh. Bukan umroh plus karantina. Karantina plus umroh. Karena karantinanya 11 hari, umrohnya 9 hari. Lamaan karantinanya. Oke, lanjut. Mana lebih diperbanyak ini? Zikir jahri, zikir yang nyata, atau zikir yang rahasia di dalam kolbu? Di dalam kitab Minahus Saniyah dijelaskan bahwa zikir jahri ini lebih afdol bagi yang masih dikuasai kekuatan hawa nafsu dari kalangan pemula. Hawa nafsunya masih banyak, malesnya masih banyak, pengen marahnya masih banyak, pengen dipujinya masih banyak, dengkinya masih banyak. Nah, zikir jahri, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pelitnya masih banyak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Marah nggak hilang-hilang, la ilaha illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kecewa masih ada. Begitu ya. Terus saja. Pokoknya bagi yang hawanya tadi, penyakit kolbunya bagi pemula itu, ini masih banyak. Yang lebih afdol diperbanyak adalah zikir jahri. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Itu nanti kita praktekkan ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang-orang tertentu, zikir sirri ini lebih afdol bagi orang yang sudah dikuasai kekhusyuan. Memang dia udah khusyuk. Kalau yang masih susah khusyuk, itu harus banyak zikir jahri. Saya kok sholat nggak khusyuk-khusyuk ya. Coba jangan-jangan zikir jahrinya kurang. Itu. Kok saya ibadah nggak nikmat-nikmat nih, sujudnya nggak ada rasanya. Coba zikir jahrinya ditambah. Karena itu ditutupi oleh hawa tadi tuh. Oleh hawa tadi. Nah, kalau hawa nafsunya kuat, maka zikir jahrinya yang diperbanyak. Tapi kalau orang itu udah tumakninah, orang itu udah khusyuk, maka yang lebih afdol adalah zikir khafi. Bagi kalangan pemuncak, muntahi. Orang bukan muntahin ya, muntahi itu intaha, udah pol, top, markotop, pemuncak. Itu zikirnya zikir khafi. Tapi bagi kita-kita nih udah nggak usah merasa pemuncak aja dah. Kita merasa pemula aja dah semua. Saya juga begitu. Udah merasa pemula aja. Kita perbanyak aja zikir jahri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sambil kita nyicipin zikir para pemuncak. Yaitu zikir khafi. Kita cicipin gitu kan. Maka kalau udah khusyuk, zikir jahrinya udah banyak, lalu khusyuk udah nikmat, udah tunduk nih kolbu nih. Hawa udah pada hilang, udah pada angus, udah pada diberangus oleh zikir, oleh cahaya zikir, oleh api zikir. Itu udah pada angus semua tuh. Dengki udah nggak ada, marah udah nggak ada, sebel udah nggak ada, kecewa sedih udah hilang semua. Yang ada khusyuk itu latihan zikir khafi setelah itu. Nah, kita latihkan zikir khafi kita, ingat kepada Allah. Nah, seperti itu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu ya. Kita punya dua-duanya. Nah, kita sudah memperoleh dua-duanya. Zikir jahri udah, zikir khafi udah. Itu luar biasanya. Jadi boleh silakan mencicipi. Monggo dipun skecaake. Wah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lalu ketika kita membersihkan kolbu, ini kan lagi cerita membersihkan kolbu ya, membersihkan kolbu. Tadi sudah zikir jahri, zikir khafi ya. Zikir jahri, zikir khafi sudah. Sekarang setelah zikir jahri, zikir khafi sudah, maka ini kita lihat, yaitu zikir itu adalah cara tercepat membersihkan kolbu yang berkarat. Sebagaimana kalau di dalam kitab Minah Husaniyah, sebagaimana kerikil bisa membersihkan karat di tembaga. Tetapi ibadah-ibadah selain zikir ini lama untuk membersihkan hati. Ini dia nih. Kenapa yang kita trainingkan adalah zikir? Kalau pakai ibadah yang lain, silakan dah ibadah yang lain dah. Untuk membersihkan kolbu, memang rumusnya tadi di dalam hadis wasiqalatul qulubi zikrullah, dan pembersih kolbu adalah zikir kepada Allah. Maka kalau kita membersihkan kolbu dengan cara selain zikir, luwama, bukan lama lagi, luwama. Membersihkan kolbu dengan cara apa? Sholat. Lama. Membersihkan kolbu dengan cara apa? Sodako terus, tapi nggak mau zikir dia. Lama tuh. Apalagi membersihkan kolbu dengan cara apa? Puasa, tapi nggak mau zikir. Lama. Paling cepat itu dengan zikir. Membersihkan kolbu. Begitu kata rumusnya. Nah, membersihkan kolbu gimana caranya? Umroh. Terus begitu ya.
tapi nggak mau zikir, maunya jalannya aja. Nggak mau zikir apa-apa, ingat kepada Allah nggak mau gitu kan. Yang penting umroh begitu. Ya nggak juga. Nggak bisa bersih-bersih juga, lama bersihnya. Maka menurut kitab Minahus Saniyah itu, kalau kita membersihkan kolbu selain dengan zikir, bagaikan kita membersihkan karat di karat di tembaga dengan sabun. Ini mau sabunnya berapa juga, ini susah dengan ibadah lain. Memang ada spesialisasinya. Nah, jadi untuk membersihkan kolbu yang berkarat tadi, yang penuh hawa tadi, itu paling efektif la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikirnya zikir yang eksplisit, yang nyata. Dan zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah. Nah, seperti itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perbandingan zikir dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain, itu jauh lebih cepat zikir di dalam membersihkan kolbu. Nah, begitu. Nah, di dalam ungkapan lain juga, sebagian ulama menganggap orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan selain zikir, ini bagaikan burung yang sayapnya patah. Maka dia sebentar terseok berhenti, entar bangun lagi, sebentar terseok berhenti, entar bangun lagi. Tetapi orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir, maka dia bagaikan burung yang gesit. Nah, zikir dengan kesungguhan, dia sangat cepat. Nah, begitu kan? Nah, itu. Lalu berikutnya adalah bagaimana yang lebih efektif lagi? Lebih efektif lagi adalah ketika zikirnya kita lakukan secara berjamaah. Nah, dalam sebuah ungkapan, zikrullah mansubul wilayah. Zikir kepada Allah adalah tanda kewalian. Nah, itu. Jadi wali pasti zikirnya hebat. Nah, itu. Nah, ini contoh sebuah burung. Burung ini kalau berjamaah dia bisa lebih efisien, efektif, dan achieve. Nah, itu. Burung apakah belibis ataukah burung angsa, ghost gitu kan. Ini kalau sendirian berat. Tetapi kalau dia berjamaah dia enteng. Nah, begitu. Kita lihat nih. Tuh, ketika dia migrasi membentuk huruf V. Nah, ini lagi kerjasama nih mereka. Leadernya membuat angin untuk digunakan oleh burung-burung yang belakang. Jadi seperti menerpa angin, akhirnya dia naik, begitu kan? Jadi enak tuh, energinya saving energy. Jadi more efficient. Nah, itu. Jadi yang belakangnya enak, yang leadernya ini yang berat. Memang di mana-mana leader ini berat dia. Mikirnya lebih banyak gitu. Kerjanya juga lebih banyak. Nah, begitu. Nah, ketika ada yang nggak zikir jamaah nih, malam Jumat nggak ikut zikir, makomnya lain sama yang lain gitu kan. Dia harus ngejar. Wah, karena dia nggak berjamaah. Kalau nggak teamwork begini nih. Nah, seperti itu. Nah, kalau individual, kerja individual capek. Nah, tapi leadernya juga kan lama-lama capek juga, maka dia rotasi. Nah, dia berotasi, lama-lama rotasi gantian ya, gantian leadernya, iya begitu. Nah, mereka berotasi terus karena dia paling berat, menyibak. Nah, untuk menyemangati leadernya itu, yang lain tugasnya adalah menjadi cheerleader. Begitu kan? Leadernya bagian ngepak-ngepak, membelah angin. Yang lain dapat timpaan angin sehingga lebih efisien. Nah, itu seperti itu. Wah, itu ini kerjasama nih. Ketika ada yang sakit, itu ada dua ini juga burung yang menemani.
Sampai nanti bisa kembali ke gengnya, ke gerombolannya lagi. Nah, itu luar biasa nih. Jadi more efficient, leadershipnya bisa berbagi leadership, dan ada komunikasi satu sama lain. Ada feedbacknya, feedback positifnya, ada empatinya. Itu ya, luar biasa ini pelajaran dari burung. Nah, jadi begitu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan. Jadi zikir juga begitu. Kalau zikir sendiri kita ngos-ngosan tuh. Tapi kalau zikir berjamaah enak, zikir berjamaah begitu. Ada yang mimpin, lalu kita juga mendengarkan. Kalau kata Imam Ghazali, bagaimana kalau kamu mendengarkan azan dari 10 orang secara waktu bersamaan? Bagaimana dampaknya? Dan bagaimana kalau kamu mendengar azan dari satu orang saja? Tentu lebih berkesan azan dari 10 orang. Nah, begitulah zikir berjamaah. Mudah-mudahan suatu saat nih kita udah normal lagi, kita kembali, kita bisa zikir secara offline berjamaah. Tapi ini juga lumayan lah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mendapatkan zikir berjamaah bisa di ldtkn.com, di websitenya. Ikuti aja suara zikir itu, kita bisa ikut zikir berjamaah bersama jamaah suara berjamaah itu. Nah, nanti nama websitenya saya ini ya, tulis di kolom chat ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi berjamaah itu sangat penting. Nah, begitu. Maka buatlah jamaah, katakanlah satu store. Ya, kita 3 orang dulu. Yuk zikir yuk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 3 orang dulu nggak apa-apa. Karena kenapa kita penting zikir? Kalau kita tidak zikir, setan akan mengendarai kita. Ghost rider. Wah. Totonya, aduh kayaknya kayaknya enak juga nih kalau kita entit nih. Kayaknya kalau kita tilep enak juga nih. Nah itu. Tapi kalau zikir, itu setan itu turun. Kata setan, kenapa engkau turun? Dia zikir. Gitu ya. Dia turun. Tapi kalau kita nggak zikir, itu dia sedang nunggangin kita. Maka kalau kata Pangarsa Abah Hanom, ketika orang ditalkin sama beliau, tiap hari kita gendong setan, kata Abah Hanom gitu kan. Nah ini, jadi karena di dalam kitab Minah Husaniyah, ketika kita lupa zikir, sesungguhnya kita sedang ditunggangi sama dia. Nah itu dia. Disinilah pentingnya zikir itu setiap saat itu, karena kalau nggak zikir ya ditunggangin, itu rumusnya begitu. Nah itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya sikap dalam zikir, hendaklah kita ta'zim. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa maddaha bit ta'zim, huddimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair." Siapa yang berkata la ilaha illallah lalu memanjangkan karena mengagungkan, maka dihapuslah 4.000 dosa besar. Luar biasa yang namanya mengagungkan. Maka kalau kita zikir nih Bapak Ibu teman-teman semuanya, jangan asal-asalan. Kalau zikirnya asal-asalan, enggak seberapa kita dapatnya. Tapi minimal kita takzim kepada zikir, kalimat yang paling agung kita agungkan. Nah, mengagungkan kalimat yang paling agung karena sedang menghadap kepada Yang Maha Agung, sedang berkomunikasi dengan Yang Maha Agung, sedang berikrar kepada Yang Maha Agung di depan Yang Maha Agung, maka kita takzim. La ilaha illallah, kita takzim. Insya Allah luar biasa dampaknya. Dan kalau sudah selesai, tentunya kita tutup dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini antara lain, dan mari kita lanjutkan dengan zikir berjamaah dengan takzim. Zikirnya adalah zikir jahri, sehingga mudah-mudahan bisa membersihkan kolbu kita kalau kita secara berjamaah. Mari kita mengagungkan Allah, mengagungkan kalimat yang agung ini. Kita menghadap kepada Allah yang Maha Agung.
kita disaksikan oleh para malaikat, dan mari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari Mbak Linda, ya, saya mau bertanya, bagaimana cara kita untuk menghindari sifat ujub dalam kehidupan sehari-hari? Iya, terima kasih Mbak Linda. Caranya kita pertama kedepankan husnuzon. Husnuzon. Jadi misal kepada orang yang lebih senior daripada kita, lebih tua dari kita katakan bahwa dia itu ibadahnya lebih banyak. Husnuzon ya, dia ibadahnya lebih banyak karena usianya lebih tua daripada saya. Kepada yang usianya lebih muda, kita katakan dia ini dosanya lebih dikit. Nah, jadi husnuzon. Kita kedepankan husnuzon kepada orang-orang itu. Yang kedua kita ini latihan tawadu. Tawadu. Kedalane kuno lawan sakti. Wah, agak serak-serak nih. Kutu andap asor. Wah, harus tawadu. Nah, jadi ujub ini merasa lebih. Maka bagaimana caranya untuk tawadu? Nah, ini ya. 1, kita bercermin kepada orang yang hebat. Kita bergaul dengan orang yang hebat. Contohnya kita merasa puasanya hebat. Puasa Senin Kemis hebat. Bergaul dengan orang-orang yang hebat. Ternyata guru saya puasa Dawudnya 40 tahun. Ya Allah, kalau udah Rojab, Syakban, Ramadan itu dia 3 bulan berturut-turut itu puasa. Ya Allah, begitu kan? Kita bergaul, kita merasa hebatnya karena apa? Dengan zikir. Ternyata kita bergaul, ada yang sekali duduk 7.000 sekali tarik. Masya Allah, kita baru 165 nih. Aduh, nggak ada apa-apanya kalau gitu. Kalau gitu saya ujub apaan? Gitu kan? Nah, jadi bercermin. Al-mu'min mir'atul mu'min. Mukmin adalah cermin buat mukmin yang lain. Nah, maka bercerminlah kepada orang-orang yang hebat. Kepada orang-orang yang achievementnya tinggi, maka kita jadi nggak merasa siapa-siapa. Itu tawadu. Yang ketiga, cara agar tawadu itu adalah semua kebaikan-kebaikan kita itu, semua itu adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan kita mana? Katakanlah misalkan saya, misalkan ya, ganteng padahal nggak ganteng gitu ya. Itu dari Allah. Ganteng dari Allah. Lalu misalkan saya punya ilmu dari Allah. Lalu saya bisa berkomunikasi dengan lancar, dari Allah juga. Lalu saya bisa menggali ilmu, katakanlah banyak, waktunya dari Allah, akalnya dari Allah. Lalu saya bisa punya ide-ide brilian. Ide dari siapa? Dari Allah juga. Terus yang kita sombongin apa? Itu dia. Maka kalau kita semua adalah inna lillahi, kita adalah milik Allah, wa inna ilaihi roji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Semuanya ini milik Allah. Tauhidul milki, menyatukan kepemilikan. Apalagi kalau sudah tauhidul fi'li, menyatukan perbuatan, bahwa semua itu adalah hidayah Allah, semua yang gerakan Allah, semua milik Allah. Terus yang saya sombongin apa? Nggak ada. Jadi ya Allah, kalau mau saya sombongin, misalkan saya tawadu ya, bawaannya emang dari kecilnya udah begitu. Dari kecil tahu bawaan lahir. Bawaan lahir apa kita bisa sombongin? Enggak. Allah udah nitipin komposisi manusia, ada yang pemarah, ada yang dimarah-marahin aja dia diem aja, sabar. Ada yang begitu tuh. Teman saya ada tuh ketabrak, ibu
dia anak satu-satunya, cuman punya ibu, bapaknya udah nggak ada. Ibunya ketabrak motor, dia nggak marah. Coba, hebat amat nih orang nih, ketabrak motor, nggak marah dia. Akhirnya yang nabrak kasihan, ya udah deh saya rawat rumah sakitnya, sampai tahlilnya dibiayain semua tuh sama yang nabrak tuh. Nah ibunya udah nenek-nenek. Dia bagaimana kok bisa sabar begitu? Dari dulu emang dia nggak bisa marah tuh orang itu. Terus apa dia mau sombong dengan kesabaran itu? Enggak, bawaan lahir kok. Komposisi yang Allah titipkan itu beda-beda komposisi kesabarannya. Nah jadi gitu. Jadi ketika kita kembalikan kepada Allah, maka kita menjadi nothing. Kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Begitu kurang lebih tips-tipsnya untuk menghindari sifat ujub. Allahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak Linda ya. Iya, terima kasih. Saya izin bertanya, bagaimana agar kita selalu berbaik sangka terhadap takdir Allah dan selalu merasa bersyukur atas apapun yang kita dapatkan atau yang terjadi dalam kehidupan. Terima kasih Pak Ustadz, semoga Allah memberikan pahala. Iya, amin, makasih, alhamdulillah. Ini pertanyaannya kok super ya, masya Allah, alhamdulillah nih. Jadi yang kedua, bagaimana agar kita selalu berbaik sangka terhadap takdir? Mengapa kita perlu berbaik sangka terhadap takdir? Karena Allah Maha tahu yang terbaik buat kita. Ini. Jadi saya mau cerita dikit lah. Pernah atau enggak saya lupa. Ada petani punya anak cuman satu-satunya. Hidupnya cuman sama anaknya satu-satunya nih. Lalu sama kudanya krempeng. Krempeng itu kurus ya. Krempeng. Lalu kata orang-orang, ya kasihan banget Malang nih Pak Tani, kudanya krempeng. Udah gitu udah satu-satunya kuda buat membajak sawah yang krempeng itu, tiba-tiba kudanya pergi. Apa kata orang-orang? Alangkah malangnya Pak Tani, punya kuda satu-satunya pergi pula. Tak lama kemudian kata Pak Tani, ini kita nggak ngerti, semua dari Allah, semua adalah yang terbaik. Lalu tak lama kemudian kudanya datang. Karena kudanya pandai bergaul, akhirnya kudanya datang bawa teman-temannya. Banyak teman-teman datang, influencer rupanya kuda ini ya, followernya banyak, subscribe dan lain sebagainya. Akhirnya teman-temannya datang, ini kuda-kuda liar semua nih, dibikin pagar sama Pak Tani, dijual lah kudanya satu-satu. Apa kata orang-orang? Beruntung banget Pak Tani, gitu. Kemarin bilang malang, sekarang bilang beruntung. Kata dia, keberuntungan dan kemalangan hanya Allah yang tahu. Allah memberikan yang terbaik buat hambanya. Akhirnya kaya lah tiba-tiba mendadak Pak Tani. Kudanya juga yang krempeng juga dijual juga, disisakan kuda satu, kuda liar. Nah, maka kuda liar ini dipakai untuk bajak tapi susah karena masih liar. Akhirnya ditaklukkan sama anak satu-satunya. Anaknya satu-satunya itu menaklukkan. Susah dia. Wah susah bener, jatuh lagi. Anaknya kakinya patah. Apa kata warga sekitar? Alangkah malangnya Pak Tani, punya anak satu-satunya, anggota keluarga satu-satunya anak. Anak itu kakinya patah. Kata Pak Tani, kemalangan dan keberuntungan kita nggak tahu. Apa yang Allah berikan itulah yang terbaik. Nah, besoknya datang anggota dari kerajaan, utusan kerajaan, diumumkan kepada seluruh warga sini yang umurnya sekian sampai sekian bahwa kita besok akan melakukan peperangan. Maka seluruh pemuda yang ada di kampung ini wajib ikut militer, wajib ikut berperang kecuali yang sakit. Begitu kan? Akhirnya semua warga pemuda-pemuda di situ umur sekian sampai sekian ikut perang semua dan ternyata mati semua. Semua berangkat kecuali anaknya Pak Tani yang kakinya patah. Kata orang-orang, alangkah beruntungnya Pak Tani gitu kan. Yang lain anak-anak muda pada mati, tinggal atu-atunya nih anak muda anaknya Pak Tani. Ya, apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Ketika kakinya patah, apakah itu buruk buat Pak Tani? Enggak. Itulah yang terbaik. Allah Maha tahu. Ketika kudanya hilang, itulah yang terbaik. Nah, jadi begitu. Kita nggak ngerti apa yang terbaik.
Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalau nggak salah surah Al-Baqarah ayat berapa ya, 205 atau berapalah, lupa saya itu. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kalian diwajibkan untuk berperang, itu kalian tidak suka perang itu. Tetapi bisa jadi yang kalian tidak suka itu justru yang baik buat kamu. Apa yang kamu suka bisa jadi itu justru buruk buat kamu. Begitu kan? Wallahu ya'lamu ma la ta'lamun. Allah yang lebih mengetahui. Jadi mengapa kita perlu berbaik sangka kepada Allah? Allah paling tahu yang terbaik untuk kita. Itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kepada orang mukmin Allah bukan kadang-kadang memberikan yang terbaik, bukan biasanya memberikan yang terbaik, tetapi pasti yang diberikan adalah yang terbaik. Tuh. Jadi Allah paling tahu dan Allah paling baik. Nah, maka apapun ketika kita beriman kepada Allah, kita pasrah kepada Allah, apapun keputusannya, mau dijadiin yatim, mau dijadiin penggembala kambing dulu, mau dijadiin pedagang jalannya ribuan kilo, tetapi Allah punya rencana. Nah, itu rencana itu yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Dan ketika kita yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, Allah yang paling tahu dan Allah yang paling baik, Allah yang paling sayang kepada kita, nggak mungkin Allah memberikan yang buruk kepada kita. Nah, jadi begitu. Kitanya aja yang nggak ngerti ini baik atau buruk. Dianggapnya gula ini manis, totonya gara-gara banyak makan gula, Omikron yang nggak selesai-selesai, begitu kan? Itu. Tetapi jamu bisa jadi pahit, tetapi bisa jadi itu yang baik. Nah, begitu kurang lebih Mas Regi, wallahu a'lam. Saya mau bertanya perihal berdoa. Tatkala kita terzalimi, kemudian kita berdoa atau melimpahkan keburukan terhadap orang yang menzalimi kita, atau mungkin kita berharap dibalas di akhirat. Nah, bagaimana penjelasannya dalam Islam, Pak Ustaz? Terima kasih. Iya, terima kasih. Sebaik-baik pembalasan adalah di akhirat. Nah, jadi gitu. Seandainya orang tahu bagaimana cara Allah membalas di dunia dengan di akhirat, niscaya mereka pengen balasnya di akhirat. Nah, begitu. Kenapa? Ini yang pertama ya. Memang kita ketika kita terzolimi, kita punya tiket doa yang makbul. Maka hati-hati menzolimi orang tuh. Maki-maki orang hati-hati. Jangan-jangan yang kita maki-maki itu mendoakan keburukan buat kita. Ya Allah ya. Hati-hati banget tuh, ya Allah. Kita mesti banyak istighfar tuh. Astagfirullahaladzim. Nah, yang kedua ya, itu konsekuensi orang yang terzolimi. Yang kedua, kemudian kita berdoa nyumpain keburukan terhadap orang yang kita zolimi, yang menzolimi kita, atau mungkin kita berharap balas di akhirat. Tentu balasan terbaik adalah di akhirat. Mengapa demikian? Nah, karena di akhirat nanti kita dibalasnya tidak bisa dengan currency, dengan apalagi pakai cryptocurrency nggak bisa, pakai NFT nggak bisa. Dibayarnya di sana adalah dengan amal perbuatan. Langka udah. Kalau di dunia ini kita masih bisa lah. Kalau kita bayar pakai duit masih bisa kita cari lagi. Tapi kalau di sana bayarnya dengan amal perbuatan. Bisa jadi ini timbangan baiknya, ini timbangan buruknya. Timbangan buruknya gimana ya? Ini baik nih, baik ya. Ini buruknya lebih tinggi ternyata. Gara-gara kita dizolimi, kita nggak balas. Lalu di akhirat ternyata ditambahin kebaikan kita dikit. Gara-gara amal yang sedikit ini, kita jadi lebih berat timbangan kebaikannya, jadi masuk surga. Tuh, di situ pentingnya. Bagaimana kalau bisa dibalasnya di akhirat aja dah. Nah itu, ya udah dah, kalau utang udah nggak bisa dibayar, ntar saya nagihnya di akhirat. Lumayan buat tabungan ntar. Barangkali saya amalnya kurang dikit, buat nabung-nabung saya, buat nambah-nambahin amal saya. Barangkali dengan amalan itu saya jadi termasuk ahli surga. Tuh, surga kan miliaran tahun. Surga kan triliunan tahun. Kalau dibalas di dunia paling apa sih? Dia kecelakaan sebentar juga sembuh. Begitu kan? Tapi kalau dibalas di akhirat, gara-gara sedikit amal itu kita jadi masuk surga. Triliunan tahun lah kita enak. Ribuan tahun lah kita mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Nah begitu ya.
Jadi kalau bisa nggak usah doa yang buruk-buruk, doanya yang baik-baik aja. Mumpung doanya makbul. Doanya apa? Doa yang baik-baik buat kita. Begitu. Itu luar biasa. Nah, memang kalau kita mendoakan orang lain ya boleh juga. Tetapi itu bukan yang terbaik. Itu baru yang baik. Baru yang silakan. Baru yang berhak. Tetapi yang terbaik adalah ihsan. Nah, kudu asih kajalma anu mikang ngewa kamaneh. Kalau bahasa Sundanya begitu ya. Jadi kita berbuat baik bahkan ketika kepada orang yang tidak baik kepada kita. Apalagi kita juga bisa menuntut nanti di akhirat nanti kita bisa mendapatkan pahala. Nah, begitu kurang lebih. Mohon maaf kalau kepanjangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Yang pertama, mari kita banyak mawas diri, introspeksi diri, scan diri, kita termasuknya penyakit-penyakit apa. Dan kalau banyak penyakitnya tentu kita harus banyak juga membersihkan. Dan cara membersihkan yang terbaik adalah dengan zikir. Zikirnya zikir yang jahri, zikirnya zikir yang berjamaah, zikirnya zikir yang penuh takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya lupa dulu nggak apa-apa, yang penting istiqomah dan kita takzim dengan zikir itu. Insya Allah Allah akan meningkatkan kualitas zikir kita. Dan jangan lupa apapun hasil zikir kita, meskipun nikmatnya dikit nggak apa-apa, syukuri yang sedikit. Insya Allah Allah akan memberikan yang banyak. Dan mudah-mudahan dengan itu kalbu kita akan bersih, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala.